Menurut gue ikutin aja apa yang lagi lo rasain sih. Kalau gue tipenya, kalau gue nemuin nada dulu gitu. Setiap songwriter tuh punya metodenya masing-masing. Iya. Entah itu lo bikin melodinya dulu atau ada yang bikin lirik dulu. Semuanya kan itu nggak salah ya. Itu lo punya formula masing-masing. Tapi menurut gue lo harus ketika lo udah menemukan formula lo, ya lo ingat supaya itu akan memudahkan lo ketika lo membuat lagu. Dan ketika lo nemuin melodi di kepala lo, biasain rekam. Dan kalau pesan dari gue, kalau lo membuat suatu karya, ya lo harus abisin, lo harus tuntasin gitu. Aku mau nanya sih, sebenarnya Hopeless Romantic itu apa sih Hopeless Romantic versi Kak Uap sih? Ya kayak gue. Langsung ya, bukti nyata. Bukti nyata gini kayak, udahlah. Jangan jadi orang yang penakut sih menurut aku. Kalau lo mau berjuang akan cinta lo, ya go big or go home, jangan jadi pengecut. Asik. Lagi di Hops Musik. Nah, kali ini kita kedatangan musisi yang apa ya, bisa dibilang one man show. Nulis lagu iya, nyanyi iya, komposer iya, produserin juga iya, pokoknya semuanya yang dia lakuin sendiri pokoknya. Langsung aja kali ya, tanpa lama-lama kita panggil Kak Uap. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Silakan duduk. Agak sini kali ya, biar kita dekat gitu. Waduh. Iya kan, aduh, hampir aja budget guys. Halo Kak, gimana nih kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah ya. Lagi sibuk apa nih Kak baru-baru ini? Lagi sibuk manggung, lagi siapin bulan depan mau rilis lagu lagi, terus lagi produce juga, sama lagi develop suatu platform something juga. Ya? Oke. Nah, sebelum kita mau bahas-bahas single terbaru ya Kak ya. Aku mau tanya-tanya dulu nih tentang Kak Uap, mau cari tahu nih tentang Kak Uap. Coba ya. dikulik. Kita bakal kulik ya. Kita bakal kulik habis pokoknya. Siap-siap aja Kak. Oke, pertama aku mau tanya. Kan nama Kakak kan aslinya kan Widya Ayu Permatasari. Kok bisa jadi Uap? Sebenarnya itu kalau disingkat kan jadi WAP kan. Widya Ayu Permatasari. Ah. Nah, tapi itu tuh emang panggilan dari kecil gitu loh, sama teman-teman sekolah dulu. Jadi wap sampai akhirnya ke bawah lah jadi nama panggung gitu. Kalau di rumah sih sebenarnya dipanggilnya Ayu. Ayu. Ini ya apa? Ayu. Iya, kayak Mbak Ayu gitu kan. Ayu ya? Jawa banget gitu. Kelihatan gitu. Agak tomboy ya. Kenapa? Aku juga soalnya. Jadi versi kita agak sama lah ya. Jadi UAP itu dari singkatan. Sebenarnya WAP jadi banyaknya UAP ya. Oke, aku bingung awalnya uap dari mana, ini nggak ada uapnya, aku takut salah ngomong. Iya benar. Oke, nah aku mau tanya nih, Kak Uap ini gimana sih awalnya jatuh cinta sama musik nih, terjun ke dunia musik tuh gimana awalnya? Kalau jatuh cintanya sendiri sama musik tuh dari aku kecil ya, karena keluarga besar mama tuh memang musik banget gitu. Musisi kah? Beberapa ada yang musisi juga. Tapi memang dari kecil justru aku pertama kali dikenalkan sama alat musik tuh sama piano dulu. Dulu aku les piano klasik kelas 2 SD gitu. 2 SD udah klasik pianonya? 2 SD piano klasik. Terus semakin besar kayak naik kelas 3 SD gitu kok kayaknya ngelihat kakak-kakak main gitar, ngeliat mama juga main gitar, kayak lebih tertarik jadinya sama instrumen gitar. Tapi gitar tuh aku nggak belajar, nggak les, nggak apa gitu. Jadi memang bisa dibilang otodidak lah, jadi ekspor sendiri. Dan ya udah semenjak itu mulai suka humming di rumah, suka ngayal jadi penyanyi di depan kaca gitu. Iya. Terus akhirnya dari kelas 3 SD itu udah mulai nulis lagu. Nah, umur berapa tuh Kak pertama kali nulis lagu tuh? SD kelas 3 tuh berarti umur berapa ya? Kelas 3 ya? Kelas 1 tuh kelas 6. Kelas 6, kelas SD kelas 1 umur 6 tahun. 8 tahun kali ya. 8 tahun. Masih inget gak Kak lagu pertama yang Kakak buat tuh apa? Masih inget. Nah, ini lucunya. Jadi aku ngerasa aku tuh dulu dewasa sebelum waktunya. Karena dulu waktu SD aku suka banget baca buku sastra. Jadi mungkin
Berat ya. Jadi kosakata aku tuh terbilang lebih tua daripada seumuran aku pada saat itu. Jadi ya udahlah, lagu pertama aku judulnya Mendua. Mendua, oh tentang cinta. Langsung ya. Oke. Dek, jangan ditiru ya. Gitu. Kita mau dulu dengerin lagu-lagu Bobo ya. Mendua lagu, langsung bikin lagu tuh kayak. Jadi memang dari kecil suka nulis. Dan semenjak itu memang jadinya hobi bikin lagu. Terus ya jadi keterusan sampai sekarang. Hobinya tuh bener hobi banget. Hobi banget ya. Hobi banget bikin lagu. Terus aku juga dengar-dengar Kak Wopi ini sempat main jadi anak band ya di sekolah. Itu pas SMP, SMA? Ngeband tuh dari SMP, dari kelas kira 2. SD juga. Ya lah ngapain. Terus waktu SMP tuh dulu zamannya platformnya dulu belum macam-macam kan. Dulu adanya MySpace gitu. Dulu upload ke SoundCloud situ. ya. Iya, SoundCloud tuh zaman SMA. Oh, SMA ya? SMP tuh masih MySpace. Oh, masih Gue MySpace, tuh cuma oke. ngerekam iseng pakai GarageBand di laptop doang, bener-bener kasar banget. Upload situ ternyata banyak yang suka. Semenjak itu band aku jadi serius. Jadi main di pensi-pensi di Jakarta. Nama band aku dulu VNS, Voiceless and Scholastic. Jadi main di pensi-pensi di Jakarta sampai ke event-event gede. Bahkan sempat band aku tuh main di Java Jazz 3 kali. Wah, pas masih sampai sekarang ya? Enggak, sekarang memang yang masih stay di musik cuma aku doang. Oke, dulu ya? Dulu. Main di Java Jazz? Zaman dulu tuh bandku main di Java Jazz 3 kali. Main tuh Jazz Gusto Kampus, semua event-event gede tuh main. Jadi memang mulai serius sebenarnya dari SMP ya, tapi ngeband, as a band gitu. Oke Kak, tadi kan dari SD musik, SMP musik, terus kenapa nih gedenya malah kuliahnya ke dokter nih? Nah, kenapa sih semua orang tahu itu? Enggak sih, jadi ceritanya memang keluarga aku tuh keluarga dokter. Jadi papa dokter, kakakku dua-duanya dokter gitu. Papa dulu punya cita-cita anaknya semua jadi dokter. Biasanya gitu sih ya kalau gitu, orang ya udah dokter ya. Harapan orang tua ya kan. Tapi di satu sisi orang tua aku tuh tahu memang anak perempuan satu-satunya ini memang cintanya sama musik. Jadi sebelumnya aku udah sempat terima beasiswa di salah satu universitas di Jakarta, beasiswa musik. Udah mau masuk, tiba-tiba aku tes kedokteran keterima kedokterannya. Ya udah mau gimana? Kita senengin orang tua dulu kali ya. Iya. Terus agak susah juga ya melawan ya. Terus ya udah akhirnya kan aku sebelum kuliah itu dari SMA aku tuh siaran. Aku siaran 4 tahun di salah satu radio di Jakarta. Terus ya udah, abis itu aku vakum kuliah. Pas udah balik lagi ke Jakarta, ya udah aku mulai start musik lagi. Dulu aku kan orangnya introvert ya. Iya. Aku orangnya pemalu banget, diem gitu. Jadi orang-orang kadang-kadang suka kalau ketemu sama aku, ih Wop orangnya diem banget ya gitu. Tapi memang kayak gitu orangnya. Nah, dulu zamannya Instagram tuh dari 2011 gitu kali ya. Zaman-zaman aku SMA. Iya. Ya zaman-zaman itulah. Aku tuh ngepost tuh jarang banget ngepost muka aku gitu. Kayak malu, kayak minder gitu. Anak-anak introvert lah ya, di mana sih ya. Introvert gitu. Terus pas nyampe Jakarta lagi, udah iseng gue kangen deh sama musik. Iseng upload video, ternyata responnya bagus. Mulai di-repost sama beberapa akun-akun musik di Instagram gitu. Terus ya udah jadi makin aktif lagi. Waktu itu jadinya serius untuk cover-cover lagu ya. Dari era 2017 tuh. Di Instagram tuh ya? Di Instagram. Terus jadi kayak mulai kecimplungnya di sosial media banget gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan 2019 itu gue mau fokus sama karya gue deh gitu. Karena gue emang hobi banget bikin lagu, kenapa nggak gue fokusin aja sama karya aku. Dan itu menurut aku menjadi satu tantangan ketika orang udah mengenal aku sebagai musisi yang sering cover lagu, terus tiba-tiba mau fokus ke karyanya sendiri gitu. Jadi menurut aku itu cukup besar tantangannya. Tapi yang itu aku jalanin sampai sekarang ya fokus sama karya aku. Tapi untuk dari yang tadi kan berarti broadcaster radio itu tuh sebelum kuliah berarti? Sebelum, dari SMA. Oh dari SMA, udah di radio terus kuliah. Ini boleh sebut radionya? Sebut aja kita mah, free kita mah. Iya aku siaran di Mustang 4 tahun. Oh di Mustang, oh aku
pernah di female. Oh di female. Iya, Oh, gitu. jadi self vlog kita ya, fokus lagi. Oke, abis ke radio terus kuliah, tapi pas kuliah itu udah lulus apa? Iya sampai aku nggak sampai koas. Oh belum sampai koas, Nggak tapi sampai koas. tapi disupport gak sama orang? Disupport banget. Disupport ya Disupport meskipun banget. ini ya agak Disupport. jadi. Kalau orang tua aku tuh lebih ke udahlah yang penting anak perempuan Gue happy gitu. yang penting gitu. Karena aku selalu nunjukin ya memang di musik nggak main-main juga, Iya, emang serius. Oke, Ya terus udah kan tadi kan Kak Wap juga bilang udah nyiptain lagu. Masih ingat gak Kak berapa total lagu yang Kak Wap buat sampai sekarang? Ratusan sih kayaknya. Ratusan. Bener-bener hobi banget masalahnya. Oh biasanya inspirasi musiknya Kak Wap itu dari mana Kak? Inspirasi musik atau inspirasi lagu? Lagu deh. Lagu ya? Hmm. Kalau lagu tuh kadang-kadang iya mostly curhat. Tapi kadang-kadang juga aku berusaha untuk masuk ke dalam sebuah cerita nih. Oke. Kayak kalau orang ngalamin kayak gini, kayak gimana rasanya ya. Mungkin kayak orang ngalamin gini, ngalamin gitu, atau curhatan teman gitu. Tapi mostly aku sih jujur-jujuran aja ya. Aku biasanya kalau bikin lagu curhat. Jujurly ya. Jujurly Curhat. curhat. Oh, oke. Oke, tapi kalau untuk bermusik nih, tadi kan Kak ini kan bilangnya jazz banget nih anaknya ya. Emang Masa basicnya sih? tuh Emang jazz banget. jazz banget, dari suaranya tuh suara-suara apa ya? Cewek-cewek charming gitu loh. Wes. Jazz banget, apa emang genrenya yang Kakak biasa itu jazz kah atau memang ada popnya juga atau gimana? Kalau aku sendiri, aku dengerin semua genre lagu Oke. ya. Aku suka explore banyak musik. Tapi memang paling suka sama jazz, especially fusion jazz. Jepang aku suka banget sama Cassiope, aku suka sama T-Square, aku suka yang instrumental gitu, tapi yang seru lah musiknya. Tapi Rame untuk gitu ya. sehari-hari aku dengerin soul, R&B, terus Ballad dengerin ballad. ballad juga dengerin gitu. Tapi playlist aku tiap hari mungkin lebih ke neo soul dan R&B kali ya. Oke, berarti jarang galau nih. Lagu, wah Jarang galau. siapa bilang? Siapa bilang Siapa nih? bilang? Masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Aku dengar kamu ini bucin banget ya. Aku iya. Masuk kan? Balad bucin ya. Bucin ya bucin. Aku Aries bucin. Aries, oh Aries, pantesan. Ini kamu tau dari mana sih gue bucin? Aduh, kita nih Gimana sih? tim searching lead bank kita tuh mendalam. Oh Kak. mendalam ya, bagus. Mendalam. Bagus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, aku Bagus. mau tanya, apa sih hal terbucin yang pernah Kak Wap lakukan? Nungguin pacar kerja 12 jam. Ah, jadi pagi tuh. Dari pagi sampai pagi lagi. Terus ngapain? Kok diem aja gitu? Terus aku nganterin pacar aku ke puncak. Dia ada kerjaan. Pulang-pulang aku pulang naik Grab ke Jakarta. Sebentar, nganterinnya ikut mobil dia gitu. Terus pulangnya, Pulangnya gue di aku satu tanya, biayanya dibayarin nggak? enggak. Aduh, itu dia masih sampai sekarang. Ya enggak lah. Itu namanya dimanfaatin kak. Nah, udah makanya kan gue putusin. Akhirnya Gitu. sadar ya. Apa? Akhirnya sadar ya. Akhirnya sadar. Apa gue dimanfaatin ya? Itu tuh terbucin gue sih kayaknya. Ada lagunya tuh. Apa? Dari pengalaman itu. Dari pengalaman bucin gue ada juga. Ada Ada lagi. Ada. Ada. Oke nih, aku mau tanya lagi nih. Tentang musik. Tadi kan ini bisa dilihat ya ada gitar ya. Nah, kalau Kak Wap sendiri bisa main berapa alat musik sih Kak? Tadi kan piano, gitar pastinya. Yang paling menguasai tentu gitar ya. Iya. Terus piano sama drum. Drum juga main. Ini one man show banget ya. Kalau main apa band bisa sendiri semuanya. Nah, tapi aku ya paling pede untuk aku manggung main Iya. ya gitar lah. Gitar ya. Aku tuh sama gitar lah ini kalau malam juga aku selimutin gitarnya ya. Sayang banget. Cinta ya. Cinta banget sama gitarnya. Oke. Berarti itu kakak belajarnya autodidak dari YouTube gitu nontonin atau ada tadi kan kakak bilang kan kakak-kakak Kak Wap kan juga pada main gitar. Ada influence dari mereka juga kah atau Enggak juga benar-benar sih. autodidak full? Bener-bener autodidak full. Itu yang aku bingungin sampai sekarang karena kalau ditanya Finger style gitu. kalau ditanya sama orang, ini chord apa Wap? Ini chord apa? Gue nggak tahu nih specifically namanya chord apa. Gue bisa mencetnya, kayak gue tahu abis dari sini terus ke sini. Kalau gue main key-nya di sini, berarti pindahnya kemana tuh gue ngerti. Tapi kalau ditanya, ini yang gue pencet bener-bener apa chordnya, gue nggak tahu. Aneh kan? Gue Berarti juga aneh. kayak nggak ngerti chord tapi tahu musiknya ya. Apa nada-nada gitarnya tuh udah Tahu, tahu. tapi Jadi tapi kalau ditanya chord-chord dasarnya gitu mah aku tahu ya. Oh Ya, ini D, C, D, E. C, D,
gitu. Tahu, cuman Yang fingerstyle-nya itu ya? kalau fingerstyle bener-bener sendiri lah. Sendiri ya? Keren banget sih, kalian harus lihat ya nanti ada, tadi sih aku udah lihat cepiki-cepikinya, keren banget. Karena aku juga main gitar, aku tapi nggak bisa yang sampai Oh, main gitar fingerstyle. juga? Aku main gitar, tapi untuk yang mau nyiringin aja. Yang kalau fingerstyle tuh aku agak sulit ya, jarinya harus gitu. lincah ya? Iya, agak sulit banget. Oke. Nah, tadi kita udah bahas nih, tadi kan kakak influence dari Japanese Iya, jazz ya. Japanese jazz. Kalau untuk di Indonesia sendiri nih, siapa sih yang menginfluence Kak Wap nih dalam bermusik? Sebenarnya kalau ditanya, Ebi3. Siapa? Ebi3, pasti nggak tahu. Ebi3. Aku tahu Ebi3. BGAD. Beda ya? Ebi3 itu trio Indonesia, Nola, Widi, sama Cynthia Lamusu. Jadi dulu mereka hitsnya tuh 90-an gitu. Aku suka banget dari mereka harmonisasi suara, kayak selalu tahu apa ya, nggak mementingkan ego masing-masing sih menurut aku ya. Kadang-kadang kan kita ngeliat penyanyi tuh mau show off terus gitu ya, nge-raves terus, tapi kayak nggak mentingin ini lagu enaknya sebenarnya dibikin kayak gimana sih supaya jadi dinamis gitu. Nah aku ngeliat mereka tuh sangat inspiratif banget sih. Dan waktu kecil aku karena ngeliat mereka jadi pengen, gue pengen banget jadi penyanyi. Tapi selain itu, ya gue cinta banget sama Glenn Fredly. Gue suka banget sama karya-karyanya Yovie Widianto. Semoga bisa collab suatu saat ya. Amin. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke single terbaru, judulnya Crush. Crush. Nah, itu lagunya tentang apa sih Kak, Crush? Lagunya tentang cinta yang gak kesampean. Ke pengalaman juga kah? Pengalaman? Oh iya, cinta yang gak kesampean. Cinta yang gak kesampean. Terus aku mau tanya, itu kan full Inggris ya? Kenapa bikin lagunya yang full Inggris? Emang nanti nih di album perdana aku itu justru lagu Indonesianya lebih sedikit. Jauh daripada, nggak tahu sih, lebih nyaman aja sih dan lebih universal kali ya sekarang. Universal ya. Ya lah Lebih sekarang asik aja gitu. udah kayak anak-anak Jaksel which ya. Sekarang ya. Jadi nggak apa ya, kalau nulis lirik Inggris terkesannya kan nggak cheesy ya. Iya. Iya nggak sih? Iya. Kayak lebih mudah aja dan sebenarnya maknanya bisa lebih direct gitu. Nah kalau Crush ini sendiri memang iya bener, very personal buat gue. Tapi menurut gue ini bisa relate banget sama orang banyak sih. Pernah gak sih kayak lo suka sama orang, orangnya selalu ada di deket lo, tapi lo ngerasa orangnya perhatian juga sama lo. Kadang-kadang lo ngerasa kayak ini orang juga suka dia sama gue. Kayak PHP ya? Tapi kayaknya enggak anjir, gue cuma GR doang. GR. Terus gue mau ngungkapin takut lagi, ntar dia malah ngejauh. Ada gak sih kayak perasaan-perasaan kayak gitu, tapi dalam hati gue gak mau tahu, gue mesti memperjuangkan ini cinta, gue gak peduli keadaannya, gue mesti dapetin dia gitu. Ada sisi egois. Menurut aku Crush ini satu lagu yang dibungkus dengan very intimate, sweet, sensual, tapi a bit selfish. Iya karena kayak, iya pokoknya someday I'll make you mine gitu. Pokoknya lu punya gue. Iya kayak, gue suka banget ini part liriknya, are you just playing game, okay I'll play it well. Someday I'll make you mine. Ya udah, lo oke nih lo mau main-mainin sama gue, ya udah, gue bakal mainin sepinter mungkin kalau lo mau main-main. Tapi suatu saat lo bakal jadi milik gue. Asik, agak set ya kan isinya ya. Set gitu. Set nih, luar biasa. Oke, untuk produksi lagunya sendiri nih Kak, kan aku lihat kan kakak juga songwriter-nya juga, singer-nya juga, komposernya juga. Itu butuh waktu berapa lama Kak untuk membuat sebuah lagu Crush itu? Buat lagunya sendiri cuma 1 jam. Oke, cepet ya? Cepet banget. Februari kemarin aku baru bikin. Terus untuk proses productionnya sendiri aku kan memang kerjain sama partner aku Dion Joko Adi kan, basis aku juga. Karena kita berdua tuh otaknya mungkin sama ya dan udah tahu Uap ini arahnya mau dibawa kemana gitu. Karena ketika gue mau ngeluarin album pastinya gue harus tahu benang merah gue secara musik tuh harus kayak gimana kan. Uap tuh mau dilihat seperti apa di musiknya. Nah, jadi nggak perlu waktu lama, kita cuma nentuin beberapa referensi dari beberapa musisi yang kira-kira cocok nih dengan si lagu Crush ini, terus kita combine, ya udah jadinya kayak gitu. Gue pesen sama Dion, pokoknya ya kayak kita harus bikin sesuatu yang beda gitu. R&B-nya nggak yang ini kan chill banget lagunya ya. Kayak apa ya nuansanya, kayak lo dengerin Snow Allegra kali ya. Kayak I want you, semacam itu.
ya udah akhirnya nggak butuh waktu lama untuk proses aransemen musiknya sendiri sehari jadi. Wah, berarti itu kayaknya gak nyampe seminggu deh Nggak jadi nyampe ya. seminggu. Untuk itu udah produksi recordingnya juga semuanya. Recordingnya kan emang nentuin tanggal kan harus nentuin studionya kapan Betul. available-nya, terus player-playernya kapan available-nya. Cuman untuk take di studionya pun itu cuma nggak nyampe 3 jam gue take vokalnya. Selesai. Cepet banget karena lagunya juga kayak chill banget kan. Jadi nggak ada yang high notes, nggak ada yang Nggak ada. apa ini kan. Yang penting tapi mainnya bener-bener apa ya, feelingsnya harus dapet banget menurut aku nyanyiin lagu ini. Oke. Nah untuk hambatan sendiri ada nggak sih Kak ketika proses pembuatan ini, ada nggak sih hambatan atau tantangan yang Kak Uap rasakan nih dibandingkan bikin lagu sebelumnya? Alhamdulillah kalau lagu ini lancar banget sih. Lancar ya? Aku suka banget. Aku pribadi aku suka banget sama lagu ini. Oke. Terus kan aku lihat nih belum ada musik videonya ya Kak ya? Belum memang. Akan dibuat kah atau mungkin untuk ini untuk maybe lirik videonya aja kah atau? Sebenarnya ini memang aku jadikan lagu jembatan aja. Gitu. Nanti untuk yang bulan depan baru. Oh berarti yang ini kayak pra-rilisnya lah ya untuk Karena ini kan juga kemarin launchingnya barengan sama aku main di Java Jazz kan. Aku main di Java Jazz tanggal 3, ini rilisnya tanggal 2. Jadi itu sebenarnya aku nggak ada rencana. Oke mau rilis Crush tanggal 2 sebenarnya nggak ada rencana. Cuman karena aku main di Java Jazz seru kali ya launching di Java Jazz. Mainin ya. Ya udah rilis deh. Gitu. Sekali jadi dari sekarang aja deh nanggung gitu ya. Ya udah langsung kejar tayang deh. Oke, nah aku mau tanya nih kan Kak Uap nih sering banget bikin lirik lagu gitu kan. Ada nggak sih rahasia ampuh nih bisa ciptain lagu yang enjoy banget didengerin banyak orang gitu? Tips and trick buat lagu dari Kak Uap. Tips and trick bikin lagu dari gue. Menurut gue ikutin aja apa yang lagi lo rasain sih. Kalau gue tipenya, kalau gue nemuin nada dulu gitu. Setiap songwriter tuh punya metodenya masing-masing. Yeah. Entah itu lo bikin melodinya dulu atau ada yang bikin lirik dulu. Semuanya kan itu nggak salah ya. Itu lo punya formula masing-masing. Tapi menurut gue lo harus ketika lo udah menemukan formula lo, ya lo ingat supaya itu akan memudahkan lo ketika lo membuat lagu. Dan ketika lo nemuin melodi di kepala lo, biasain rekam. Dan kalau pesan dari gue, kalau lo membuat suatu karya, ya lo harus habisin, lo harus tuntasin gitu. Jangan cuman yaudah males nih kayaknya lagu gak bakal jadi gitu. Karena nanti jadinya setengah-setengah. Dan lo harus bikin sesuatu yang bener-bener lo suka. Jadi ketika lo membawakan lagu itu, lo nyanyinya dari hati. Jadi gue yakin apapun yang datangnya dari hati pasti sampai ke orangnya juga dari hati, akan ke hati juga. Akan tersampaikan pesannya. Asik, keren banget ya Hoppers ya. Boleh nih Kak, apa sih harapan Kak Uap nih untuk lagu Crush ini? Harapan gue semoga ini menjadi sesuatu yang fresh banget di industri musik Indonesia dan semoga ini bisa jadi penyemangat ya buat para hopeless romantic untuk tidak menyerah pada keadaan. Hopeless romantic, agak berat ya. Aku mau nanya sih, sebenarnya hopeless romantic itu apa sih hopeless romantic versi Kak Uap sih? Ya, kayak gue. Langsung ya, bukti nyata. Bukti nyata gini kayak udahlah. Jangan jadi orang yang penakut sih menurut aku. Kalau lo mau berjuang akan cinta lo, ya go big or go home, jangan jadi pengecut. Asik. Kalau lo memutuskan buat jatuh cinta sama orang, ya berarti lo sudah tahu bahwa lo punya tanggung jawab akan perasaan lo. Asik, keren banget. Nggak main yang out ya, cowok duluan, sekarang cewek juga. Iya, tapi cewek juga jangan agresif itu ya. Dia. Serem juga. Lihat tanda-tanda dulu tanda-tandanya dia suka juga apa enggak. Kalau dia yang nggak suka kita ngejar-ngejar kan jatuhnya ntar kita dilaporin polisi. Bahaya. Bahaya. Jadi stalker ya. Iya. Agresif juga. Oke, nah tadi kan ada bahas-bahas spill project selanjutnya nih Kak. Iya. Jadi boleh dong dikasih tahu sedikit nih spill projectnya kan nanti maybe ada full albumnya berapa lagu atau mini album dulu Kak? Gitu. Langsung full album, insya Allah 10 lagu. Sebenarnya kalau dari prosesnya sendiri sudah 90%. Sudah lagunya semua sudah siap, tapi memang aku rencananya mau ngeluarin satu. Tapi aku pengen seproduktif mungkin sih. Jadi jarak aku rilis itu bakal sedekat itu. Jadi supaya orang-orang keganggu kali ya. Wah rilis mulu gitu. Lebih pengen kayak gitu sih. Lebih pengen produktif banget aja. Berarti nanti Crush ini masuk ke albumnya? Masuk.
masuk albumnya. Hai Hoppers, aku Wapidia. Jangan lupa dengerin single terbaru aku, Crush, di semua digital platform kesayangan kalian dan sudah ada juga di semua radio di seluruh Indonesia. Tinggal search aja Wapidia Crush. Oke, sekarang kita mau main game nih bareng Kak Uwap. Gimana? Namanya Make Your Own Playlist. Gampang banget. Kayak seperti biasa, aku minta Kak Uwap bikin satu playlist versi lagu cinta Kak Uwap. Isinya 5 lagu, nanti aku minta sebutin apa, nyanyiin sedikit sama kenapa alasannya pilih lagu itu. Udah siap ya? Udah. Siap, oke langsung aja ya. Lagu pertama. Constant by Jessie Barrera and Jeremy Patient. Nah, tahu nih aku nih. Oh, tahu dong. Oke, boleh nyanyiin. You're the only constant thing in my world. When there's no one left around, it's just me and my girl. I know that change is just a part of this life, but our love will stand the test of time. 'Cause baby, I'm like constant. Darling, you're my constant. Wah, keren banget. Abis ini bikin full cover ya Kak. Keren banget. Kenapa pilih lagu itu? Constant. Suka banget. Nah, salah satu inspirasi aku bikin lagu tuh lagu-lagu Jessie Barrera. Aku suka Jeff Bernat, aku suka gitu. Gila. Chill banget sih lagunya. Asik kalau sambil kerja gitu. Asik ya? Asik banget. Oke, lagu kedua. Oh It's You dari Baby Chair. Boleh. Gimana tuh lagunya? Oh It's You. Into you, I'm into you. Loving you is easy from the start. Cause I want to. Wih, gila ya. Aku tuh kalau ngeliat cewek ya main alat musik itu tingkat charmingnya tuh meningkat, tau gak? Iya betul kan ya, beda gitu. Kalau biasa kayak luar biasa deh. Lo kenapa tuh pilih lagu itu Kak? Suka banget lagunya tuh simple. Itu kayak menurut aku jadi suatu pembuktian chordnya nggak macem-macem, simple banget, aransemennya juga simple tapi enak aja gitu. Kayak buat lagu nyetir tuh enak banget. Jamming gitu juga ya. Oke, lagu ketiga nih. Let's go higher tonight into the sky until we're feeling alright. Let's go higher tonight into the sky, just you and I. Itu lagu apa tuh Kak? Apa sih nyebutnya? Hypes ya? HYBS sih. Go higher. Go Higher, Hypes. Oh aku pernah lihat ya. Go Higher. Nah, itu ya. Kenapa pilih lagu itu Kak? Enak lagunya. Gue suka yang simple-simple tapi Tapi nyantol dari gitu. 3 lagu ini vibes-nya sama semua ya? Sama. Chill, lagu-lagu chill pokoknya. Untuk kalau main gitar asik. Oke, karena lagu keempat berarti. Lagu keempat nih. Lagu keempat. Lagu gue sendiri boleh? Boleh. Boleh kita. Yang belum gue rilis. Oh iya Kak. Belum Ini premier nih di sini nih, eksklusif nih. Ya, judulnya Be There For You. Ini baru gue bikin bulan apa ya Pak? Mei. Let's keep it this way when I can love you all along your ways. Keep holding my hand when you know that I never want this to end. To hold you forever, just sleep for the day. Things will be fine as long as we both could stay. Keep holding my hand and you won't be trapped by the maze in your head. I won't stay forever with you. Wes. Oh my god, ini kapan rilisnya nih Kak? Aku suka nih. Barengan sama album.
Bareng album ya. Kita tungguin ya Hoppers ya, semoga cepat rilisnya ya. Enak banget loh, luar biasa. Lagu terakhir, Lagu terakhir ini lagu yang akan selalu gue suka sepanjang masa. Apa You-nya Basil Valdez. It's your smile, your facial lips that I miss. Those sweet little eyes that stare at me and make the same. I'm with you through all the way, 'cause it's you who fills the arms and hands of me. It changes everything you see when I know I've got you with me. Luar biasa ya. Luar biasa banget lagu-lagunya. Kenapa pilih lagu itu? Karena itu lagu Romantis banget lagunya. Romantis banget Kayak ya. kayak Everlasting itu, lagu yang Everlasting aja. Everlasting ya. Keren banget pokoknya. Oke, kita udah sampai di penghujung acara nih Kak Op. Kita mau thank you banget Sama-sama. buat Kak Uap udah main Kak Ops Musik. Nanti ada full album main lagi kesini. Siap, dengan Ya, senang Kak, ya. hati. Jangan bosan-bosan kalau gue rusuhin Oh terus. enggak dong, tenang aja. Kita nih tim-timnya nanti kita banyakin orang. Gitu ya? Iya. Siap. Tenang. Nanti Oke. jadi private gig di sini. Oh, luar biasa. Pembelian tiket di bawah sini ya. Dadah, Hoppers. Hai Hoppers, jangan lupa nonton video gua, Uap Widya, di channel YouTube Hops Entertainment, Hops Musik. Ya.